Assalamualaikum. Hai, teman-teman, tahukah kamu, burung emu adalah salah satu burung terbesar di dunia yang tidak bisa terbang, tetapi mampu berlari sangat cepat dan memiliki banyak keunikan menarik. Yuk, kenali lebih dekat burung khas Australia yang satu ini. Emu, Dromaeus novaihollandiae, adalah burung besar yang tidak bisa terbang dan hanya hidup alami di Australia. Burung ini merupakan burung asli tertinggi di Australia dan termasuk salah satu burung terbesar di dunia. Emu adalah satu-satunya anggota genus Dromaeus yang masih bertahan hingga sekarang. Di antara burung yang masih hidup, emu menempati urutan ketiga sebagai burung tertinggi setelah burung unta biasa dan burung unta Somalia. Habitat alami emu mencakup hampir seluruh daratan utama Australia. Namun, beberapa subspesies yang dahulu hidup di Tasmania, Pulau Kanguru, dan Pulau King telah punah setelah kedatangan pemukim Eropa pada tahun 1788. Spesies ini telah ada sejak zaman Miosen Tengah, sekitar jutaan tahun lalu, dan masih dapat ditemukan hingga saat ini. Menurut IUCN, emu berstatus risiko rendah (least concern), yang berarti populasinya masih tergolong aman di alam liar. Secara ilmiah, emu termasuk ke dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Casuariiformes, famili Casuariidae, genus Dromaeus, dan memiliki nama ilmiah Dromaeus novaihollandiae. Asal-usul nama emu masih belum diketahui secara pasti. Banyak ahli menduga nama ini berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti burung besar. Kata tersebut kemudian digunakan oleh para penjelajah Portugis untuk menyebut kasuari, kerabat dekat emu yang hidup di Australia dan Papua Nugini. Ada juga teori yang mengatakan bahwa nama emu berasal dari kata Portugis, ema, yang digunakan untuk menyebut burung besar mirip burung unta. Di berbagai daerah Australia, emu memiliki nama lokal yang berbeda-beda. Misalnya, masyarakat Jajawurung menyebutnya barimal, suku Gunai menyebutnya mior, dan masyarakat Jarwajali mengenalnya sebagai kon. Sementara itu, suku Eora dan Daruk di sekitar Sydney menyebut emu dengan nama Murawung atau Birabayin. Emu pertama kali dilihat dan dicatat oleh penjelajah Eropa pada tahun 1696 saat ekspedisi Belanda yang dipimpin Willem de Vlaming menjelajahi pesisir barat Australia. Burung ini kemudian semakin dikenal setelah pemukiman Eropa mulai berdiri di Australia pada tahun 1788. Pada tahun 1790, ahli burung John Latham memberikan nama ilmiah untuk emu berdasarkan spesimen yang ditemukan di daerah Sydney. Nama ilmiahnya adalah Dromaeus novaihollandiae. Kata Dromaeus berasal dari bahasa Yunani yang berarti pelari, sedangkan Novaihollandiae berarti Hollandia baru, nama lama Australia. Jadi, nama tersebut dapat diartikan sebagai pelari cepat dari Hollandia baru. Seiring waktu, sempat terjadi perdebatan mengenai penulisan nama ilmiah emu. Namun, saat ini nama Dromaeus telah menjadi nama yang paling banyak digunakan dalam publikasi ilmiah dan juga oleh pemerintah Australia. Selama bertahun-tahun, emu dan kasuari dikelompokkan dalam famili yang sama, yaitu Casuaridae. Namun, penelitian DNA yang lebih baru menunjukkan bahwa emu dan kasuari cukup berbeda, sehingga beberapa ilmuwan mengusulkan agar emu ditempatkan dalam famili tersendiri, yaitu Dromaeidae. Dahulu, Australia memiliki beberapa jenis emu. Selain emu daratan yang masih hidup hingga sekarang, ada juga emu kerdil yang hidup di Pulau Kanguru, Pulau King, dan Tasmania. Sayangnya, ketiga emu kerdil tersebut telah punah setelah kedatangan bangsa Eropa ke Australia. Saat ini, subspesies emu daratan, yaitu Dromaeus novaihollandiae, masih banyak ditemukan di alam liar. Jumlah populasinya dapat berubah-ubah tergantung kondisi lingkungan, terutama curah hujan. Pada tahun 2009, jumlah emu diperkirakan mencapai sekitar 630.000 hingga 725.000 ekor. Pada abad ke-20, emu juga diperkenalkan ke beberapa pulau, seperti Pulau Maria dan Pulau Kanguru. Populasi di Pulau Maria akhirnya punah pada pertengahan tahun 1990-an, sedangkan emu di Pulau Kanguru berhasil berkembang biak dan bertahan hingga sekarang. Pada tahun 1912, seorang ahli burung Australia mengusulkan adanya 3 subspesies emu yang masih hidup. Namun, penelitian modern menunjukkan bahwa perbedaan di antara mereka sangat kecil. Karena itu, banyak ilmuwan saat ini menganggap emu daratan Australia hanya terdiri dari 1 subspesies utama. Emu adalah burung tertinggi kedua di dunia setelah burung unta. Burung ini dapat tumbuh hingga sekitar 1,5 hingga 1,9 meter, atau setinggi orang dewasa. Panjang tubuhnya mencapai sekitar 1,4 hingga 1,6 meter, dengan betina umumnya sedikit lebih besar daripada jantan. Berat emu dewasa berkisar antara 18 hingga 60 kg. Hal ini menjadikan emu salah satu burung terbesar dan terberat yang masih hidup di dunia. Walaupun tidak bisa terbang, emu tetap memiliki sayap kecil yang merupakan sisa dari nenek moyangnya.
Saat berlari, sayap tersebut sering dikepakkan untuk membantu menjaga keseimbangan tubuh. Emu memiliki leher dan kaki yang panjang serta sangat kuat. Dengan kaki yang kuat itu, emu mampu berlari hingga sekitar 48 km per jam. Saat berjalan, langkahnya bisa mencapai sekitar 1 meter. Sedangkan saat berlari kencang panjang langkahnya dapat mencapai hampir 3 meter. Kaki emu hanya memiliki 3 jari dan dilengkapi cakar yang tajam. Cakar ini menjadi alat pertahanan utamanya saat menghadapi ancaman. Jika merasa terancam, emu dapat menendang lawannya dengan kuat menggunakan kaki tersebut. Paruh emu berukuran relatif kecil dan cocok untuk memakan rumput, daun, biji-bijian, serta berbagai tumbuhan lainnya. Selain itu, emu juga memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat baik, sehingga mampu mendeteksi bahaya dari jarak yang cukup jauh. Leher emu berwarna biru pucat yang terlihat di sela-sela bulunya yang tipis. Bulu emu umumnya berwarna coklat keabu-abuan dan tampak sedikit berantakan, tetapi justru membantu burung ini beradaptasi dengan lingkungannya. Bulu emu memiliki fungsi khusus untuk melindungi tubuh dari panas matahari. Bagian luar bulu menyerap sinar matahari, sementara bagian dalamnya membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Berkat hal ini, emu dapat tetap aktif meskipun cuaca sedang panas. Salah satu keunikan emu adalah setiap bulunya memiliki 2 batang yang tumbuh dari satu pangkal. Ciri ini cukup jarang ditemukan pada burung lain. Emu jantan dan betina juga terlihat hampir sama sehingga cukup sulit dibedakan hanya dari penampilannya. Warna bulu emu bisa berbeda tergantung tempat tinggalnya. Emu yang hidup di daerah kering cenderung memiliki warna bulu lebih kemerahan, sedangkan yang hidup di daerah lembab biasanya berwarna lebih gelap. Anak emu yang berusia beberapa bulan memiliki bulu berwarna gelap dengan garis-garis coklat halus. Saat tumbuh dewasa, bulunya akan berubah menjadi warna khas emu. Mata emu dilengkapi selaput pelindung transparan yang berfungsi seperti kaca pelindung. Selaput ini membantu menjaga mata dari debu dan pasir yang sering berterbangan di daerah kering. Emu juga memiliki kantung udara khusus di bagian leher yang terhubung dengan saluran pernapasan. Kantung ini akan terlihat lebih jelas saat musim kawin dan membantu emu menghasilkan suara yang khas untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dahulu emu sangat mudah ditemukan di pesisir timur Australia, tetapi sekarang jumlahnya di wilayah tersebut sudah berkurang. Sebaliknya, emu justru semakin banyak ditemukan di daerah pedalaman yang lebih kering karena adanya sumber air dan lahan yang mendukung kehidupan mereka. Emu dapat hidup di berbagai habitat di Australia, mulai dari daerah dekat pantai hingga wilayah pedalaman. Mereka paling sering ditemukan di padang rumput berpohon dan kawasan hutan terbuka. Namun, emu jarang terlihat di daerah yang sangat kering atau wilayah yang padat penduduk. Biasanya emu hidup berpasangan atau dalam kelompok kecil. Kadang-kadang mereka juga membentuk kawanan besar saat mencari makanan atau berpindah ke daerah yang memiliki sumber makanan lebih banyak. Burung ini mampu melakukan perjalanan sangat jauh untuk menemukan tempat yang lebih baik untuk hidup. Emu merupakan hewan yang aktif pada siang hari. Sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari makan, membersihkan bulu, mandi debu, dan beristirahat. Saat mencari makan dalam kelompok, beberapa emu akan tetap berjaga untuk mengawasi kemungkinan bahaya. Meskipun jarang terlihat berenang, emu sebenarnya mampu berenang dengan cukup baik. Mereka biasanya masuk ke air saat terjadi banjir atau ketika harus menyeberangi sungai untuk melanjutkan perjalanan. Saat matahari terbenam, emu mulai beristirahat dan tidur pada malam hari. Namun, mereka tidak tidur terus-menerus. Emu akan terbangun beberapa kali sepanjang malam untuk makan sebentar, membuang kotoran, atau memeriksa keadaan sekitar. Ketika mulai tidur, emu biasanya berjongkok dan tetap cukup waspada terhadap gangguan. Setelah merasa aman, mereka akan tidur lebih nyenyak dengan posisi tubuh merapat ke tanah, kaki terlipat di bawah tubuh, dan leher membentuk huruf S. Posisi ini juga membantu mereka menyamarkan diri dari predator. Dalam sehari, emu rata-rata tidur sekitar 7 jam. Emu memiliki berbagai suara untuk berkomunikasi, seperti suara dentuman dan dengusan. Suara dentuman umumnya dihasilkan oleh betina, terutama saat musim kawin, untuk menarik pasangan, menandai wilayah, atau memperingatkan pesaing. Suara ini bahkan dapat terdengar hingga jarak sekitar 2 km. Sementara itu, suara dengusan lebih sering dihasilkan oleh jantan. Suara ini digunakan untuk mempertahankan wilayah, menarik pasangan, atau menunjukkan ancaman kepada emu lain. Baik jantan maupun betina juga dapat mengeluarkan suara tersebut saat merasa terganggu atau menemukan sesuatu yang tidak biasa. Pada hari yang sangat panas, emu akan terengah-engah untuk membantu mendinginkan tubuhnya. Selain itu, saluran pernapasannya memiliki kemampuan khusus untuk menghemat air dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Berkat kemampuan ini, emu dapat hidup dengan baik di berbagai kondisi cuaca, mulai dari suhu dingin hingga panas yang ekstrim. Seperti burung besar yang tidak bisa terbang lainnya, emu memiliki laju metabolisme yang cukup rendah.
Hal ini membantu mereka menghemat energi dan bertahan hidup di lingkungan Australia yang sering mengalami cuaca ekstrim. Emu adalah hewan pemakan segala, tetapi sebagian besar makanannya berasal dari tumbuhan. Mereka menyukai biji-bijian, rumput, daun muda, bunga, dan buah-buahan yang tersedia sesuai musim. Selain tumbuhan, emu juga memakan berbagai hewan kecil seperti belalang, jangkrik, kumbang, semut, laba-laba, dan kaki seribu untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Saat mencari makan, emu dapat berjalan jauh mengikuti ketersediaan makanan. Mereka bahkan diketahui memakan tanaman budidaya seperti gandum dan mampu melewati pagar untuk mendapatkan makanan yang diinginkan. Emu juga berperan penting dalam menyebarkan biji tanaman. Biji yang mereka makan dapat keluar kembali bersama kotoran di tempat lain dan tumbuh menjadi tanaman baru. Karena itu, emu membantu menjaga keanekaragaman tumbuhan di alam. Untuk membantu mencerna makanan, emu menelan batu-batu kecil yang disimpan di dalam organ pencernaannya. Batu tersebut berfungsi seperti alat penggiling yang membantu menghancurkan makanan. Kadang-kadang, emu juga menelan benda-benda aneh yang mereka temui, terutama jika hidup di penangkaran. Meskipun tidak sering minum, emu mampu meminum air dalam jumlah besar sekaligus saat menemukan sumber air. Mereka biasanya minum sekali sehari dan dapat bertahan beberapa hari tanpa air jika diperlukan. Di alam liar, emu sering berbagi sumber air dengan hewan lain, tetapi tetap berhati-hati terhadap kemungkinan bahaya di sekitarnya. Musim kawin emu biasanya dimulai pada bulan Desember hingga Januari. Pada masa ini, emu jantan dan betina membentuk pasangan dan dapat tetap bersama selama sekitar 5 bulan. Mereka hidup di wilayah tertentu yang dijaga dari gangguan emu lain. Perkawinan umumnya berlangsung antara bulan April hingga Juni, saat cuaca sedang lebih sejuk. Menjelang musim kawin, tubuh emu jantan dan betina biasanya bertambah besar karena menyimpan lebih banyak energi. Emu jantan bertugas membuat sarang di atas tanah. Sarang ini dibuat dari rumput, ranting, daun, dan potongan kulit kayu. Lokasinya dipilih agar memiliki pandangan yang luas sehingga predator lebih mudah terlihat dari kejauhan. Satu sarang dapat berisi sekitar 15 hingga 25 butir telur. Menariknya, telur-telur tersebut terkadang berasal dari lebih dari satu betina. Saat mencari pasangan, emu betina biasanya lebih aktif. Warna kulit di sekitar mata dan paruhnya berubah menjadi biru kehijauan. Lalu ia berjalan mengelilingi jantan sambil mengembangkan bulu dan mengeluarkan suara rendah seperti dentuman drum untuk menarik perhatian. Jika tertarik, emu jantan akan mendekat, menegakkan bulu, meregangkan leher, dan menunjukkan berbagai gerakan sebagai bagian dari ritual kawin. Namun, tidak semua pendekatan langsung diterima. Jika betina belum tertarik, ia bisa menolak dan bahkan bersikap agresif. Ketika betina menerima sang jantan, ia akan berjongkok sebagai tanda bahwa keduanya siap untuk kawin. Setelah itu, pasangan emu akan melanjutkan proses berkembang biak dan mempersiapkan sarang untuk telur-telur mereka. Selama musim kawin, emu betina justru lebih agresif daripada jantan. Mereka sering bertarung untuk memperebutkan pasangan. Jika ada betina lain yang mendekati jantan yang sudah memiliki pasangan, betina pasangannya akan berusaha mengusir pesaing tersebut dengan mengejar atau menendangnya. Persaingan ini bahkan bisa berlangsung selama berjam-jam. Setelah kawin, emu betina mulai bertelur. Ia biasanya menghasilkan satu telur setiap 2 atau 3 hari hingga terkumpul sekitar 5-15 butir telur dalam satu sarang. Telur emu sangat besar, bercangkang tebal, dan berwarna hijau yang mencolok. Ukuran telur emu dapat mencapai sekitar 13 cm dengan berat hampir setengah hingga lebih dari setengah kilogram per butir. Telur-telur ini termasuk yang terbesar di antara semua jenis burung yang masih hidup. Begitu proses bertelur dimulai, tugas utama berpindah kepada emu jantan. Jantan akan mengerami telur selama sekitar 8 minggu. Selama masa ini, ia hampir tidak makan, minum, atau meninggalkan sarang, kecuali untuk membalik telur agar tetap hangat secara merata. Karena jarang makan selama mengerami telur, berat badan emu jantan bisa berkurang hingga sepertiga dari berat tubuhnya. Ia bertahan hidup dari cadangan lemak yang telah disimpan sebelumnya. Sementara itu, emu betina sering meninggalkan sarang setelah bertelur. Beberapa betina bahkan dapat kawin dengan jantan lain dan bertelur di sarang yang berbeda. Karena itu, tidak semua anak emu yang menetas dalam satu sarang selalu berasal dari induk betina yang sama. Setelah bertelur, beberapa emu betina tetap berada di sekitar sarang, tetapi banyak juga yang pergi untuk berkembang biak lagi. Pada musim yang baik, seekor betina bahkan bisa membuat sarang hingga 3 kali dalam satu musim. Telur emu dirami selama sekitar 56 hari atau hampir 2 bulan. Menjelang menetas, anak-anak emu sudah berkembang dengan baik dan siap menghadapi lingkungan di luar sarang. Anak emu yang baru menetas sangat aktif. Dalam beberapa hari saja, mereka sudah bisa meninggalkan sarang. Tubuhnya memiliki garis-garis coklat dan krem yang membantu mereka berkamuflase dari predator. Emu jantan menjadi orang tua yang sangat perhatian.
ia menjaga dan melindungi anak-anaknya selama sekitar 7 bulan, sekaligus mengajari mereka cara mencari makanan dan bertahan hidup di alam. Jika ada bahaya, emu jantan akan bersikap sangat berani. Ia dapat mengembangkan bulu, mengeluarkan suara keras, dan menendang untuk mengusir musuh. Pada malam hari, ia bahkan melindungi anak-anaknya dengan tubuh dan bulunya. Anak emu tumbuh dengan cepat dan biasanya mencapai ukuran hampir dewasa dalam waktu sekitar 6 bulan. Di alam liar, emu dapat hidup lebih dari 10 tahun, sedangkan di penangkaran usianya bisa mencapai sekitar 20 tahun. Emu dewasa memiliki sedikit predator alami. Musuh utamanya saat ini adalah dingo, yaitu anjing liar Australia. Selain itu, elang ekor baji juga terkadang menyerang emu, terutama yang masih muda. Untuk bertahan dari serangan, emu mengandalkan kaki yang kuat dan tendangan yang keras. Sementara itu, telur dan anak emu lebih rentan terhadap serangan predator seperti dingo, rubah, biawak, babi liar, dan burung pemangsa. Karena itu, emu jantan selalu menjaga sarang dan anak-anaknya dengan sangat baik. Seperti hewan lainnya, emu juga bisa terserang berbagai parasit, baik yang hidup di luar maupun di dalam tubuhnya. Parasit seperti kutu, capla, tungau, dan lalat dapat menempel pada kulit dan bulunya. Sementara itu, beberapa jenis cacing dan mikroorganisme dapat menyerang saluran pencernaan serta pernapasan emu, yang kadang menyebabkan diare atau gangguan pernapasan. Sejak zaman dahulu, emu telah dimanfaatkan sebagai sumber makanan oleh penduduk asli Australia dan para pemukim Eropa. Burung ini dikenal sangat penasaran dan sering mendekati manusia ketika melihat gerakan atau benda yang menarik perhatian mereka. Penduduk asli Australia memiliki berbagai cara untuk menangkap emu, seperti menggunakan tombak, jaring, atau meniru suara emu untuk memancing burung tersebut mendekat. Bagi masyarakat setempat, emu bukan hanya sumber daging, tetapi juga memiliki banyak manfaat lain. Lemak emu digunakan sebagai obat tradisional, bahan pelumas untuk peralatan, dan campuran cat untuk hiasan tubuh dalam upacara adat. Telurnya yang besar juga sering dikumpulkan untuk dijadikan makanan. Hingga saat ini, emu masih diternakkan di Australia dan beberapa negara lain. Peternakan emu dimanfaatkan untuk menghasilkan daging, minyak, kulit, dan berbagai produk lainnya. Pada tahun 1865, ahli burung John Gall menulis bahwa emu di Tasmania sudah sangat jarang ditemukan dan akhirnya punah. Ia juga mencatat bahwa jumlah emu di sekitar Sydney mulai berkurang dan menyarankan agar burung ini mendapat perlindungan. Pada tahun 1930-an, puluhan ribu emu diburu di Australia Barat karena dianggap merusak lahan pertanian. Program pemusnahan serupa juga terjadi di Queensland. Bahkan hingga tahun 1960-an, masih ada hadiah uang bagi orang yang berhasil membunuh emu. Namun, keadaan berubah seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian satwa liar. Saat ini, emu liar telah dilindungi oleh hukum di Australia. Populasi emu di alam liar diperkirakan mencapai ratusan ribu ekor dan secara umum jumlahnya masih stabil. Karena itu, emu saat ini berstatus risiko rendah atau tidak termasuk hewan yang terancam punah secara global. Meski begitu, beberapa populasi emu di wilayah tertentu masih menghadapi ancaman. Penyebabnya antara lain hilangnya habitat akibat pembangunan, perburuan, tabrakan dengan kendaraan, serta pemangsaan telur dan anak emu oleh predator. Karena itu, upaya perlindungan habitat dan pelestarian emu tetap penting agar burung besar khas Australia ini dapat terus bertahan di alam liar. Daging burung emu mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh. Di dalamnya terdapat protein yang membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta zat besi yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Selain itu, daging emu juga mengandung vitamin B, seperti vitamin B6 dan vitamin B12, yang membantu tubuh menghasilkan energi dan menjaga kesehatan saraf. Kandungan mineral seperti seng, fosfor, dan kalium juga bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan tulang, dan fungsi otot. Menariknya, daging emu memiliki kandungan lemak yang relatif rendah dibandingkan beberapa jenis daging merah lainnya, sehingga sering dianggap sebagai pilihan sumber protein yang lebih sehat. Burung emu memiliki masa hidup yang cukup panjang. Di alam liar, emu biasanya dapat hidup lebih dari 10 tahun, bahkan beberapa individu bisa mencapai usia 15 hingga 20 tahun jika kondisi lingkungannya baik. Sementara itu, emu yang dipelihara di penangkaran seringkali hidup lebih lama karena mendapatkan makanan yang cukup, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari predator. Dalam kondisi ini, emu dapat mencapai usia sekitar 20 tahun atau lebih. Masa hidup yang panjang ini membantu emu memiliki banyak kesempatan untuk berkembang biak dan mempertahankan populasinya di alam. Demikian pembahasan tentang burung emu, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika kalian menyukainya jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.